Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Sabrani Putri dengan ujung NIM 023. Di sini saya berasal dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait sitoskeleton. Adapun teman-teman saya juga yang berasal dari kelompok 8, sitoskeleton. Nah, ini adalah gambar sitoskeleton yang dia itu dapat kita artikan memiliki fungsi sebagai kerangka bagi sel, di mana dia memiliki 3 komponen. Yang pertama itu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat atau filamen sedang. Pengertian sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat-serat protein yang menyusun struktur sel dan memberikan dukungan serta bentuk pada sel. Sitoskeleton ini adalah kerangka sel yang terdiri protein-protein yang berbentuk benang halus atau filamen yang terdapat di sitoplasma. Untuk semua sel itu memiliki sitoskeleton. Nah, komponen sitoskeleton, komponen penyusunnya itu terbagi menjadi 3 seperti saya katakan tadi, yaitu ada mikrotubulus, mikrofilamen atau sering juga disebut dengan filamen aktin, dan filamen intermediate atau filamen sedang. Ketiga filamen tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk suatu ikatan protein yang bermacam-macam. Dengan begitu, filamen tadi akan membentuk sistem kerangka yang menyelubungi sitoplasma. Akibatnya, posisi nukleus yang berada di dalam sel akan semakin kuat. Ini ada fungsi sitoskeleton secara umum, diantaranya memberikan dukungan dan kekuatan mekanis pada sel, mengatur bentuk dan ukuran sel, memungkinkan sel bergerak dan berpindah tempat, memfasilitasi transportasi intraseluler, serta mengatur pembelahan sel. Nah, mengatur pembelahan sel ini, dia akan ada kaitannya dengan mitosis. Komponen pertama sitoskeleton yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah salah satu komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein tubulin. Mikrotubulus ini berfungsi dalam mortalitas sel, pergerakan sel dan kromosom, transportasi intraseluler, pembelahan sel, yang seperti saya katakan tadi. Dimaksudnya ini dia itu berpartisipasi dalam mitosis dan membentuk struktur dasar seperti silia, flagella, centriole, dan badan basal. Mikrotubulus. Nah, ini adalah gambar mikrotubulus, di mana dia memiliki struktur tubular halus yang berongga, yang memiliki rongga dengan dinding yang terdiri dari 13 protofilamen. Ini adalah protofilamen yang paralel atau sejajar, di mana protofilamen ini mengandung protein globular atau disebut dengan turbin, di mana turbin ini terdiri dari alfa tubulin yang di gambar ini berwarna hijau muda, dan beta tubulin yang berwarna merah muda atau warna pink. Pada kedua tubulin ini itu berpilin satu sama lain. Untuk lokasi mikrotubulus sendiri dapat tersebar di sitoplasma dengan terkonsentrasi di sentrosom. Yang komponen sitoskeleton kedua itu ada filamen aktin atau mikrofilamen, di mana dia adalah komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein aktin. Mikrofilamen ini berfungsi dalam berkontraksi yang dia itu mirip dengan otot dan pergerakan sel mengubah bentuk sel sitokinesis pada mitosis dan transportasi sitoplasma serta membentuk struktur seperti mikrofili pada permukaan sel. Untuk karakteristiknya itu dia berdiameter dari 5 sampai 7 nanometer dengan panjang yang bervariasi, terdiri dari subunit protein globular atau yang disebut dengan giaktin, di mana giaktin menyebar sekitar sitoplasma dengan sifatnya yang dinamis. Nah, untuk si giaktin tadi, ini yang berwarna hijau muda berbentuk seperti bola.
Untuk lokasi filamen aktin ini di dekat membran sel dan di dekat membran sel dan di dalam sel itu di dekat perluasan mikrofili. Oke. Yang ketiga itu ada filamen intermediate atau filamen sedang, di mana filamen sedang ini merupakan komponen sitoskeleton yang terdiri dari berbagai jenis protein intermediate filamen. Filamen intermediate ini berfungsi dalam memberikan dukungan dan kekuatan mekanis pada sel. Ini ada karakteristiknya dengan struktur yang berfilamen atau berlembar-lembar dengan diameter 10 nanometer dengan subunit antiparalel tetramer rod-like protein yang bersifat stabil. Untuk lokasi filamen sedang atau intermediate ini itu berada di banyak terdapat di bagian desmosom dalam membran nukleus dan tersusun di seluruh sitoplasma. Adapun gangguan sitoskeleton. Gangguan pada sitoskeleton ini dapat menyebabkan suatu masalah seperti kelainan bentuk dan ukuran sel, gangguan pembelahan sel, kelainan gerak sel, serta penyakit genetik seperti progeria, di mana progeria ini adalah penyakit yang menyebabkan penuaan dini pada anak. Untuk kesimpulan presentasi yang telah saya sampaikan itu adalah sitoskeleton adalah jaringan serat-serat protein yang penting dalam mempertahankan struktur dan fungsi sel. Untuk komponen sitoskeleton sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama ada mikrotubulus, filamen aktin, dan filamen intermediate. Sitoskeleton memiliki berbagai fungsi seperti memberikan dukungan mekanis, mengatur bentuk sel, dan memfasilitasi transport intraseluler. Untuk gangguan sitoskeleton sendiri itu dapat menyebabkan berbagai masalah pada sel dan tubuh manusia. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.